Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kita akan mempelajari semua kitab dalam Alkitab dari Kejadian hingga Wahyu. Jika Anda memiliki kerinduan untuk memahami Alkitab dan mengikuti pelajaran ini, kumpulkan keluarga Anda dan bukalah Alkitab Anda pada Mazmur 70 dan 71. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Selamat datang, Saudara Riyad. Sebuah kehormatan. Tuhan berkati Anda. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, Mazmur 70 berjudul Untuk Pemimpin Biduan dari Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Apa pokok bahasannya? Singkatnya doa minta pertolongan. Doa minta pertolongan. Dia minta pertolongan. Dan kita tahu bahwa angka daruratnya pendek dan mereka segera datang. Dia minta pertolongan kepada Allah dan ini adalah permintaan yang paling besar. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Doa meminta bantuan dari Tuhan. Ya. Judulnya mempersembahkan korban peringatan. Apa yang dimaksud dengan peringatan? Anda perhatikan misalnya di pelindung dada imam besar. Dia biasa menuliskan nama-nama suku Israel dadanya untuk diingatkan di hadapan Tuhan. Seolah-olah Daud atas nama rakyat mengajukan permintaan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi atas nama bangsa itu untuk diingat di hadapan Tuhan sehingga berkat akan datang kepada bangsa ini. Kepada bangsa ini. Seolah dia membawa orang-orang dengan kebutuhan mereka ke hadapan Tuhan. Tepat, benar. Saya akan membaca beberapa ayat dikatakan dalam Mazmur 70 untuk pemimpin biduan dari Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku, biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur. Biarlah bergirang dan bersukacita karena engkau semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Tetapi aku ini sengsara dan miskin, ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku ya Tuhan, janganlah lambat datang. Dikatakan, ya Allah, bersegeralah melepaskan aku. Dan dia berbicara tentang orang yang mengincar nyawanya. Tetapi dia berkata, biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Kita tahu bahwa hal itu terjadi pada zaman Tuhan, di taman. Ya. Tetapi mohon ceritakan juga tentang orang-orang percaya di sepanjang zaman, bahwa ada plot di sekitar mereka. Bagaimana nasib orang-orang yang mendekati mereka dan ingin menyakiti mereka? Ya, hal itu terjadi sepanjang sejarah suci dan juga sejarah postural, sejarah manusia. Dan pada kenyataannya, firman Yesaya pasal 54 diterapkan, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan bersalah. Jadi Saulus dari Tarsus ingin melakukan banyak hal melawan nama Yesus dari Nazaret. Tentu saja ia tidak dapat menjangkau Yesus dari Nazaret, tetapi ia dapat menjangkau para muridnya. Banyak orang benci Kristus dan membenci Allah. Tetapi mereka tidak dapat menjangkau Kristus, tapi mereka dapat menjangkau para pengikut Kristus. Tapi ini sia-sia, karena Tuhan campur tangan pada waktu yang tepat untuk kebaikan umatnya dan gerbang-gerbang neraka tidak akan dapat mengalahkannya. Saya ingatkan Anda bahwa ayat-ayat dari Mazmur pasal 70 disebutkan juga sebagai 5 ayat terakhir dari Mazmur pasal 40. Mazmur 40 bicara tentang Kristus sebagai korban bakaran. Dan kemudian firman terakhir datang sebagai firman yang hampir sama. Dan di sini Kristus adalah korban penghapus dosa dalam Mazmur 69. Kemudian Mazmur 70 bicara tentang gagasan yang sama, dan seperti yang telah Anda katakan beberapa waktu yang lalu bahwa ayat-ayat ini secara harafiah terjadi di Taman Getsemani.
Ayat 5, biarlah bergirang dan bersukacita karena engkau semua orang yang mencari engkau, biarlah mereka mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata Allah itu besar. Tetapi ia merujuk pada dirinya sendiri, Saudara Yosef. Dia berkata, tetapi aku ini sengsara dan miskin. Saya ingin mengatakan lagi bahwa dia melihat kuasa Allah dan apa yang dapat dilakukan oleh kuasa ini dalam membalikan orang-orang fasik. Tetapi mengapa ia selalu mengandalkan dan mengatakan mengulangi, saya miskin, saya miskin, saya miskin. Kita melihat sesuatu yang penting dalam ayat ini, yaitu ketika seorang berada dalam kesusahan. Dia sering khawatir dengan kesusahannya. Tetapi di sini kita mendapati orang yang luar biasa. Ia peduli dengan mereka yang menantikan Tuhan. Biarlah bergirang dan bersukacita karena engkau semua orang yang mencari engkau. Saya tidak ingin orang-orang ini tersandung karena saya. Saya teringat pada Mazmur 69 ayat 7, janganlah mendapat malu oleh karena aku orang-orang yang menantikan engkau ya Tuhan. Allah semesta alam. Jika dia tidak ingin orang-orang menjadi malu kepada Tuhan karena dia, atau iman mereka goyah karena pribadimu. Karena itu aku ingin namamu dimuliakan. Tetapi aku sendiri, aku miskin. Dan pada kenyataannya ketika Kristus berada di kayu salib, dia berada dalam penderitaan yang sangat besar. Ketika dia berada di taman dan seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduannya di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi dengan orang miskin itu? Bacalah Mazmur 109 ayat terakhir dan Mazmur 110. Mazmur 109 ayat terakhir, sebab berdiri sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang menghukumnya. Kemudian ayat pertama dalam Mazmur berikut ini adalah, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi jika kita bertanya hari ini sekarang dan bertanya apa Kristus sekarang miskin? Tidak. Ia sekarang duduk di sebelah kanannya. Benar. Ia dibuat sedikit lebih rendah daripada para malaikat, tapi kita melihat dia sekarang dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan, dan esok hari semua akan tunduk padanya. Sehingga Kristus menjadi miskin karena kita untuk beberapa waktu lamanya dan terutama ketika ia berada di kayu salib. Kemiskinan adalah gambaran Kristus saat ia hidup sebagai manusia di kayu salib. Tepat. Tetapi sekarang ia dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan. Tepat. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Mazmur 70 dari Daud pendek, tetapi meskipun demikian, ia kaya dan indah. Ini adalah seruan untuk keselamatan yang berlangsung cepat. Anda dapat menemukan isi dari Mazmur tersebut dalam 5 ayat terakhir dari Mazmur 40 juga. Bahkan jika diulang-ulang, ada manfaatnya jika diulangi. Mazmur ini bahkan disebut untuk peringatan. Sahabatku, jika Anda termasuk dalam golongan orang miskin dan membutuhkan, maka Tuhan ingin Anda tahu bahwa Dia adalah penolongmu. Dia adalah juru selamatmu dari segala kesusahan, karena Allah adalah tempat perlindungan dan tempat bernaung bagi orang yang lemah dan miskin, dan Dialah pertolongan kita pada hari ini. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pelajaran kita yang kita mulai dari Mazmur 71. Ada pertanyaan? Silakan. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Biasanya kita mengandalkan belas kasihan Tuhan ketika kita memohon pertolongan, tetapi di sini Dia berkata, lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sungguh pertanyaan ini layak untuk mendapatkan jawaban, Saudara Yosef. Luther terdiam cukup lama di hadapan pertanyaan ini. Bagaimana? Luputkan aku oleh karena keadilan-Mu. Ayat ini telah disebutkan sebelumnya dalam Mazmur pasal 31. Ketika ia berkata dalam ayat 1, luputkan aku oleh karena keadilan-Mu. Luther berhenti sejenak dan bertanya, apa artinya? Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Tentu saja bebaskanlah aku dalam belas kasihan-Mu. Tapi pada kenyataannya kita mengenal Allah lebih baik dari itu. Dan kita tahu bahwa ketika Allah menyelamatkan, membebaskan dan melepaskan kita, itu adalah dengan keadilan. Bukan dengan mengorbankan keadilan, tapi berdasarkan keadilan. Itulah sebabnya Kristus mati. Kalau tidak, untuk apa kematian Kristus? Supaya Allah dapat membebaskan kita dalam kebenarannya. Apa artinya Dia membebaskan kita dalam kebenarannya? Itu berarti Dia mengambil haknya dari penebusan saya. Mungkinkah Tuhan mengambil haknya sebanyak 2 kali? Jika Dia melakukan hal itu, Dia tidak akan memiliki keadilan, tetapi
Karena dia memiliki keadilan, maka selama dia telah menanggung hukuman atas dosa-dosa saya, maka tidak ada lagi dosa pada saya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya ayat indah disebutkan dalam surat 1 Yohanes. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni Setia segala dosa dan kita dan adil. mensucikan kita dari segala kejahatan. Kita pun tentu berharap dia maha pengasih lagi, maha pengampun untuk maafkan. Tidak, dia setia dan adil karena dia telah mendapatkan haknya sebelumnya, agar dia tidak minta haknya sekali lagi. Jadi bagaimana dengan belas kasihan Tuhan? Jadi Tuhan yang penuh belas kasihan, pengasih, baik hati dan pengampun? Bisakah dia bekerja dengan semua sifat ini tanpa bergantung dengan keadilannya? Misalnya, saya punya masalah, ada beban di hati. Saya pergi kepada Tuhan dan berkata padanya, "Ya Tuhan, Engkau maha pengampun dan penyayang. Ampunilah saya." Bukankah jawaban insan datang kepada saya dari Tuhan? Aku pengasih dan pengampun, aku mengampunimu. Bukankah itu jawabannya? Tidak dengan mengorbankan keadilan, tetapi berdasarkan keadilan. Jika saya datang kepadanya yang tersembunyi dalam karya Kristus demi saya, Maka berdasarkan keadilan tentu saja dia akan mengampuni saya. Karena dia sebelumnya telah mengambil haknya. Tetapi dengan mengorbankan keadilan, maka kita telah membuat gambar karikatur Allah. Kita membalas belas kasihannya lebih utama daripada keadilannya. Dan lebih besar dari keadilannya sehingga dia menjadi karikatur. Oleh karena itu tidak semua sifat Tuhan selaras. Dan inilah yang dia bicarakan dalam Roma 3 ayat yang ke-21. Tetapi sekarang kebenaran Allah dinyatakan, keutuhan sifat-sifat Allah tanpa hukum. Kapan? Ketika Tuhan menyelamatkanmu. Jadi ini rahmat bukan hanya belas kasihan tapi juga belas kasihan dan keadilan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman di kayu salib. Jadi berdasarkan karya Kristus di kayu salib yang disebutkan dalam Mazmur pasal 69, lalu di Mazmur 71 dia bisa berkata, "Bebaskan aku dalam kebenaranmu." Dan berdasarkan keadilan dan belas kasihan yang bertemu di kayu salib di mana darah Kristus ditumpahkan. Benar. Dan tanpa penumpahan darah tidak Tidak ada ada pengampunan. Mohon berikan kami judul untuk Mazmur ini, Saudara Yosef. Mazmur 71 sesuai dengan topiknya. Ya, saya dapat mengatakan harapan untuk hari tua. Hari-hari tua adalah hari-hari yang berat. Orang bijak berkata tentang hal itu, awan kembali lagi setelah hujan. Jadi sesaat setelah cuaca cerah, Anda mendapati awan gelap kembali lagi. Hari-hari tua bagi mereka yang tidak mengenal Tuhan, kita adalah hari-hari yang menyedihkan. Tetapi Benar. bagi seorang yang mengenal Tuhan kita, dan dia merasa bahwa setiap hari membuatnya semakin dekat dengan keabadian yang bahagia. Betapa hal itu berbeda. Jadi Mazmur yang bagus ini menceritakannya kepada kita pengharapan di hari tua, pengharapan di masa-masa lemahnya kekuatan. Tuhan memulainya dari ayat 6, "Kepada mula aku bertopang, mulai dari kandungan. Ya. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat pelindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis." Mohon ceritakan tentang Tuhan yang ada untuk kita sejak dalam kandungan hingga kita tua. Bagaimana dia ada bagi kita? Jika kita melihat ke Yesaya 46, pasal yang sangat indah Yesaya 46, karena dimulai dengan dewa-dewa Babel. Dan ia mengatakan tentang dewa-dewa Babel, patung-patungnya sebagai beban pada binatang yang lelah. Yang berarti orang-orang membawa berhala-berhala itu untuk memindahkan satu tempat ke tempat lain. Mereka melarikan diri dengan berhala itu. Dan mereka menjadi lelah dan sangat terbebani untuk melindungi dewa mereka. Tetapi jika berhala-berhala Babel yang dipikul, tetapi Allah Israel yang memikul, itulah sebabnya ia memberitahu kita dalam pasal yang sama, "Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu, aku telah melakukannya. Dan mau menanggung kamu terus, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama?" Dalam ayat 17, "Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku. Dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku. Supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Keadilanmu, ya Allah, sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar, ya Allah, siapakah seperti Engkau? Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudera raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali."
Mohon komentar Anda tentang perannya ketika dia berbicara tentang usia tua. Dia ingin menyatakan sesuatu kepada generasi yang akan datang. Apakah yang ingin dia sampaikan? Ya, dia berharap Tuhan memberinya umur yang panjang, sehingga dia dapat menyatakan kepada generasi yang akan datang tentang kesetiaan Tuhan kita. Daud tidak meninggal di usia muda. Ia meninggal pada usia tua. Tapi pada kenyataannya permintaan keinginannya dipenuhi dengan cara yang berbeda. Ya, Ketika Mazmur ini tulis dalam kitab suci, Daud tidak akan pernah hidup 3000 tahun. Itu tidak mungkin. Sehingga dia menyatakan dan menggunakan kata-kata ini. Tetapi kata-kata ini sampai kepada saya karena tertulis dalam kitab suci. Bukan hanya saya, tapi jutaan orang saleh dari segala usia membaca Mazmur pasal 71. Dan belajar dari Daud tentang kesetiaan Allah yang berkata dalam Mazmur 37, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Saya telah melihat kesetiaan Allah, Allah nenek moyang dan leluhur kita, janjinya untuk kita dan anak-anak kita." Daud mencatat hal itu untuk kita di dalam Alkitab. Jadi bagi kita hari ini, setelah 3000 tahun pemerintahan Daud, kita membaca kata-kata ini dan belajar sebenarnya Allah yang benar dan tanpa ketidakadilan. demikianlah dia berbicara tentang hasil kesaksiannya sejak masa mudanya hingga sekarang dan di usia senjanya ia ingin meneruskan pengalaman itu kepada generasi berikutnya. Benar. Mohon berikan komentar terakhir juga sebelum kita beristirahat dan melanjutkan pelajaran kita tentang peran kita sebagai ayah yang mencapai usia tua dan mendapati bahwa hasil yang mereka capai adalah nol. Apa yang akan mereka katakan dan tinggalkan kepada putra-putra mereka? Faktanya, betapa baiknya kita memiliki persediaan tentang urusan Allah. Maksud saya ada baiknya bila ia mengetahui Alkitab dan saya bicara pada putra-putra saya, sehingga yang dia katakan dalam Ulangan 6, dia berkata, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi selalu firman kudus menjadi pokok pembicaraan antara bapa dan anak-anaknya, tapi juga ketika seorang sudah tua, ia memiliki penghargaan. Anak-anakku atau cucu-cucuku, jika ia telah menjadi seorang kakek, dan ia bicara tentang kesetiaan Allah. Tuhan tidak meninggalkan saya bahkan untuk 1 hari pun, dan saya tidak mengatakan kata-kata ini sebagai khotbah, tapi saya mengatakan kata-kata ini karena saya hidup dan mengalami kesetiaan Tuhan ini. Dia akan menyertai kalian anak-anakku. Saya percaya kata-kata ini luar biasa. Ketika para ayah meninggalkan kesan ini pada anak dan cucu, itu adalah amunisi terbesar bagi mereka. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami semuanya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Dalam ayat 21, dia berkata, "Engkau akan menambah kebesaranku." Apa maksud permintaan ini? Apakah ini permintaan pribadi agar kebesarannya bertambah? Atau ada maksud lain? Di dalam doa, orang yang berdoa di sini, ia meminta agar kebesarannya bertambah. Apa yang dimaksud dengan kalimat ini? Kita tidak boleh lupa bahwa ini ada dalam perjanjian lama, bukan? Ya, Dan Tuhan telah berjanji pada mereka bahwa mereka akan berada di atas dan tidak akan berada di bawah. Dan selama permintaan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan menjawabnya karena ia mengabulkan doa kita jikalau kita minta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi apakah dalam perjanjian baru kita dituntut untuk menjadi besar? Saya pikir itu tidak salah. Dan Kristus tidak akan kecewa jika kita mengejar kebesaran, tetapi dia mengatakan kepada kita bagaimana kebesaran ini akan terjadi. Saya rasa jika kita buka Injil Matius pasal 20, kita akan menemukan pembicaraan itu ketika Kristus berkata dalam Matius 20 ayat yang ke-25. Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar Ya. menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. ya. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu, dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sebab saya tidak ingin hanya menjadi debat, tapi saya ingin menjadi yang pertama, dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Jadi, menjadi hebat bukanlah suatu kekurangan, tetapi dalam kekristenan, bagaimana menjadi hebat? Melayani. Tapi saya ingin jadi yang pertama, bukan kekurangan jika Anda ingin menjadi pertama, Anda harus menjadi pelayan. Mengapa kita sangat menghargai Rasul Paulus? Tahukah Anda alasannya? Sebab bukan dari kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak dari Yesus. Jadi kehebatan itu bukan suatu kesalahan, tapi kita harus tahu sekarang
Bagaimana cara meminta kehebatan, menjadi hamba bagi umat Tuhan. Benar. Saudara Yosef, setelah dia berbicara tentang kebenaran Tuhan di ayat ke-19 dan hal-hal besar yang telah dilakukan Tuhan, dia berfirman, "Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali dan dari samudera raya bumi engkau akan menaikkan aku kembali." Siapakah pembicara di sini dan kapankah hal itu akan digenapi? Ya, di sini saya percaya ada sebuah nubuat tentang umat ini yang tidak ada orang lain yang pernah mengalami penghinaan seperti mereka alami. Dalam Yesaya 18, ia berkata yang negerinya dilintasi sungai-sungai, sebuah gambaran untuk banyak malapetaka dan masalah yang datang kepada mereka dari segala penjuru. Jadi engkau yang telah menunjukkan kepadaku kesusahan yang besar dan berat. Itu berarti bahwa orang-orang ini ada penderitaan kesusahan dalam sepanjang sejarah mereka. Dia berkata di sini, engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali dan inilah janji dari Tuhan kita. Dan ini adalah permintaan yang diminta oleh orang saleh. Tidakkah engkau akan menghidupkan kami kembali agar umatmu bergembira karena engkau? Kata-kata ini akan muncul di Mazmur 71. Di sini dia berkata, engkau akan menghidupkan aku kembali. Dan dari samudera raya bumi engkau akan menaikkan aku kembali. Jika Anda baca kitab Yeskiel pasal 37, Nabi melihat sebuah lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering dan Allah bertanya kepadanya, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Jawab Yeskiel sungguh luar biasa. Dia menjawab, "Ya Tuhan Allah, engkau yang mengetahui." Seolah dia ingin mengatakan jika engkau ingin bangkitkan mereka, engkau tidak memiliki masalah untuk membangkitkan tulang-tulang kering. Dia katakan, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Maka ia menubuatkan kepada tulang-tulangnya, singkatnya mereka menjadi tentara yang sangat besar. Gambaran apakah ini? Sebuah gambaran tentang bangsa. Karena seluruh kaum Israel berkata, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Setelah harapan hilang, apakah masih ada harapan? Jawabannya adalah, Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut, engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudera raya bumi engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku dan berpaling menghibur aku. Namun kita tidak boleh lupa bahwa sebelum permuliaan dan kebangunan rohani ada pertobatan. Ya, Karena orang-orang harus bertobat dari dosa-dosa mereka di masa depan pada hari penebusan dan benar. menerima Kristus, subjek nubuatan. Dan agar Tuhan menghidupkan kembali siapapun, memulihkan siapapun, dan mengampuni siapapun, dia harus bertobat terlebih dahulu. Benar. Tuhan memberkatimu Saudara Yosef, kita telah di akhir episode, kita akan menuju ke hadirin untuk mendengar komentar mereka. Apa yang telah Anda pelajari? Bagi saya, masalah keadilan Allah sebelum beriman, keadilan Allah berarti saya akan masuk neraka, tetapi setelah percaya, keadilan Tuhan berarti Tuhan tidak akan mendapat haknya 2 kali. Sehingga kesalahan-kesalahan yang diampuni karena karya Kristus, yang melaluinya ia memuaskan keadilan dan kekudusan Allah. Berdasarkan karya Kristus pengganti kita, Allah telah mengambil semua haknya. Dan sebagai konsekuensinya, saya memohon pembebasan dan memohon penyelamatan. Hal itu juga berdasarkan keadilannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, kami selalu membuat Anda Tuhan lelah, berkati Tuhan Anda. memberkati. Tuhan berkati Anda. Pemirsa terkasih yang menonton dimanapun Anda berada, berapapun usia Anda saat ini, mungkin Anda lanjut usia. Jika engkau menghargai urusan Tuhan dan persekutuan dengan Tuhan, ceritakanlah kepada anak cucu Anda tentang urusan-urusan Tuhan, Allah kita, Allah nenek moyang dan leluhur kita. Jika engkau sampai sekarang menemukan bahwa engkau tidak memiliki penghargaan, tidak punya kepercayaan, tidak mengenal Tuhan, Anda menyia-nyiakan hidup Anda yang akhirnya semakin dekat. Dan Anda tanpa perlindungan, tanpa penghargaan. Kejarlah sebelum kesempatan itu terlewatkan. Berlindunglah di dalam karya Kristus di kayu salib. Sampai bertemu di episode selanjutnya, Tuhan besertamu. أتكل عليك ألتجئ إليك فلا أخاف لا لا فراحتي لديك أتكل عليك ألتجئ إليك فلا أخاف لا لا فراحتي لديك أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل
ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل. أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل، ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل. إيماني أنت وهبته، ماضي أنت غفرته. إيماني أنت وهبته، ماضي أنت غفرته. ولي بيت جميل بسمائك صنعته، وضمنته لي ضمنته. ترتب قدامي مائدة إطعامي، ترتب قدامي مائدة إطعامي، وتطعمني يداك يا حلو اليدين. ترتب قدامي مائدة إطعامي، ترتب قدامي مائدة إطعامي، وتطعمني يداك يا حلو اليدين. فلا عجب إن رقت الدنيا ولم تعنيني رقتها، ولا عجب إن ضاقت الدنيا فزاد إيماني، لأنني أتكل عليك، ألتجئ إليك، فلا أخاف لا فراحتي لديك. أتكل عليك، ألتجئ إليك، فلا أخاف لا فراحتي لديك. أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل، ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل. أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل، ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل. إيماني أنت وهبته، ماضي أنت غفرته. إيماني أنت وهبته، ماضي أنت غفرته. ولي بيت جميل بسمائك صنعته، وضمنته لي ضمنته، وضمنته. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.